Hai Capricorn, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising, bulan Agustus 2020. Dan sebelum aku mulai readingannya, aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Jangan lupa di subscribe kalau belum. Dan loncengnya jangan lupa dinyalakan supaya tetap dapat update terbaru dari Katanya Tarot Indonesia. Dan sebelum masuk ke dalam readingan kalian, aku akan selalu ingetin bahwa readingan ini adalah readingan general, ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik energinya kalau menyangkut orang lain. Kalau tidak sesuai jangan dipaksain dan tinggalin yang tidak kalian butuhkan, ambil yang kalian butuhkan, oke? Karena ini readingan hanya purpose-nya adalah entertainment. Oke, kita baca dulu kartu-kartu ini sebagai intro overall message buat kalian di bulan Agustus 2020. Capricorn, Sun, Moon, Rising. Ada Page of Swords dalam keadaan terbalik, ya. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian membutuhkan lebih banyak source, lebih banyak info, lebih banyak pengetahuan, belajar, berlatih gitu ya. Dan mungkin hal ini agak kurang kalian sadari dan membuat kalian mungkin agak kurang bisa mengembangkan apa yang kalian ingin kembangkan gitu loh, misalnya karir, pekerjaan, usaha. Dan aku melihat ada sesuatu yang membutuhkan fokus atau membutuhkan perhatian kalian di sini. Buat beberapa dari kalian, aku lihat di sini ada yang menjalin hubungan jarak jauh ya, long distance relationship. Tapi aku juga melihat di sini beberapa dari kalian mungkin sedang berusaha memacu diri untuk bisa maju ke depan gitu ya. Untuk bisa terus berusaha mewujudkan cita-cita impian kalian. Dan aku melihat di sini buat beberapa dari kalian, kalian tuh punya keinginan untuk mencari peluang di luar daerah kalian. Kalian ingin merantau gitu loh ibaratnya gitu loh buat beberapa dari kalian. Tapi aku juga melihat di sini ada satu pergerakan, ada satu movement gitu loh di bulan Agustus ini. Bisa jadi antara kalian bisa jadi traveling gitu ya buat beberapa dari kalian. Mungkin lagi banyak aktivitas yang mengharuskan kalian untuk mobile gitu ya, untuk bisa berpergian. Tapi aku lihat di sini kalian sih lagi fokus ya, lagi fokus ke dalam kehidupan kalian, terutama yang aku rasakan ini adalah dalam masalah pekerjaan, dalam masalah finansial, dalam usaha bisnis kalian gitu. Kalian lagi berusaha untuk memacu diri untuk maju gitu loh ke depan. Dan buat beberapa dari kalian ini terlihat kalian ya lagi agak sibuk gitu ya, agak sibuk. Lagi banyak tugas, lagi banyak hal yang harus kalian lakukan. Dan aku lihat sih ini yang kalian kerjakan ini kalau kalian bisa konsisten, kalian bisa komitmen gitu dengan diri kalian sendiri, ini bisa membawa kalian keluar dari kesulitan kalian, dari hal-hal yang menghambat kalian gitu loh saat ini. Hal yang perlu diperhatikan di sini aku lihat adalah masalah insecurity ya. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian terlalu terfokus dengan bisa jadi kegagalan kalian di masa lalu, kekurangan-kekurangan kalian, apa yang tidak kalian miliki gitu ya. Dan hal ini biasanya bisa muncul di saat misalnya kita memperhatikan atau kita terfokus terhadap orang lain, apa yang orang punya, apa yang orang kerjakan gitu ya. Sehingga secara nggak langsung itu membuat kita jadi melihat atau membandingkan diri kita. Dan biasanya gitu ya, itu membuat kita jadi terfokus dengan kekurangan-kekurangan kita yang kita anggap kekurangan kita lah gitu. Dan itu mulai membuat kita nggak nyaman. Tapi ini juga bisa hal-hal yang membuat kamu
tidak percayakan diri kamu, tidak punya percaya diri gitu ya, tidak yakin akan kemampuan kamu, akan potensi-potensi kamu, akan kelebihan kamu. Dan kalaupun misalnya kamu merasakan ada satu hal yang kamu anggap kekurangan, kadang-kadang hal tersebut bisa jadi kelebihan kalian gitu ya. Jadi tetap harus berpikir yang positif, tetap harus memandang diri apalagi kepada diri sendiri gitu ya. Harus bisa menjaga pikiran-pikiran positif kita dalam kita melihat diri kita, dalam kita memperlakukan diri kita sendiri gitu. Karena di saat kamu memberikan penghargaan itu, saat kamu memberikan rasa kasih sayang itu kepada diri kamu sendiri, biasanya akan jadi lebih bahagia. Biasanya saat kamu melakukan itu percaya dirimu pun terboost gitu ya. Dan saat kamu melakukan itu kamu lebih termotivasi, kamu lebih percaya diri dan membuat kamu lebih bebas untuk berekspresi, lebih bebas untuk berkreasi, lebih bebas untuk melakukan hal-hal yang bisa membantu kamu ataupun membuat kamu happy gitu. Di sini aku lihat ada pesan mengenai support ya. Dukungan, ask for help. Kalau kamu membutuhkan dukungan, walaupun mungkin itu bukan hanya melulu gitu ya. Kadang-kadang orang melihat support langsung terkait dengan materi. Kadang-kadang hal itu tidak tersangkut hanya dengan masalah materi. Kadang-kadang kita butuh support berupa ya hanya mereka mensupport kita dengan support moral gitu ya, maksudnya menyemangati kita, memotivasi kita supaya kita tetap maju ke depan dengan semangat gitu. Dan kadang-kadang ide ya, inspirasi kita dong gitu untuk kepada teman-teman atau saudara-saudara atau orang-orang terdekat atau pasangan gitu ya. Mungkin kamu butuh support itu, support untuk bikin kalian tetap tegap, support untuk bikin kalian tetap maju ke depan dengan semangat dan termotivasi gitu loh, dikarenakan orang mensupport. Nah ini aku lihat kalian butuh support, tetapi juga buat beberapa dari kalian mungkin kalian membutuhkan support memang dalam bidang materi gitu ya, keuangan. Kalian mungkin butuh untuk membeli satu dan lain hal. Get more rest. Beri waktu untuk beristirahat ya, supaya kamu terus fresh dan bisa berpikir dengan baik gitu. Karena kalau misalnya kamu memforsir diri kamu, tapi pikiran kamu juga capek, perasaan kamu capek, ya kamunya jadinya nggak bisa fokus, kamunya jadi nggak bisa melihat segala sesuatunya dengan jernih gitu ya, dan itu akan berdampak ke macam-macam hal. Nurture yourself. Nah ini masih ada sangkutannya ya, beri waktu, perhatian, cinta kasih kepada dirimu sendiri. Nurture yourself, rawat diri kamu sendiri. Ya kamu butuh itu kalau yang aku lihat di pesannya ini. Oke, Capricorn. Ini adalah readingan untuk kalian secara garis besar. Kita lanjut ke love relationship. Oke, Capricorn single. Ini adalah readingan untuk kalian di bulan Agustus 2020. Capricorn Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kita punya simple act of kindness. Kindness energize you and bring happiness to those around you. Kebaikan akan membuat kamu berenergi, lebih semangat, lebih termotivasi, dan membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekeliling kamu saat kamu melakukan kebaikan, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana gitu ya. Paling sederhana ya mungkin perhatian, bukan dalam bentuk wujud pemberian gitu ya. Bahkan dengan kamu hanya memaintain agar kamu tetap merasa positif, berpikir positif, itu pun sudah bisa dapat mempengaruhi orang lain yang di sekeliling kamu. Dan aku lihat di sini kita punya Ace of Wands dalam keadaan terbalik, World card dalam keadaan terbalik, Three of Pentacles, dan di tengah sini ada Six of Swords ya. Jadi buat beberapa dari kalian lagi berusaha untuk move on, lagi berusaha untuk maju ke depan.
Walaupun mungkin di dalam perahu yang kalian kayu atau dalam kehidupan kalian, dalam keseharian kalian memiliki banyak masalah, banyak tantangan, rintangan gitu ya, banyak beban-beban yang kalian pikul atau kalian bawa gitu ya, yang memberatkan, jalan kalian gitu. Tapi aku lihat kalian itu lagi berusaha untuk menenangkan diri, berusaha untuk terus maju tanpa melihat-lihat lagi ke belakang. Dan aku lihat di sini mungkin ada seseorang yang saat ini dealing sama kamu yang sebenarnya kamu tuh sudah nggak seneng atau kamu sudah nggak sejahtera gitu ya di saat kamu berhubungan dengan mereka. Em, dan ini membuat kamu kadang-kadang suka kesel gitu ya, suka kesel dan kadang-kadang suka kehilangan kendali. Nah, yang aku lihat di the bottom of the deck-nya kita punya Two of Swords dalam keadaan tegap ya. Buat beberapa dari kamu lagi berusaha menahan diri, berusaha mengontrol emosi kamu supaya tidak terpancing gitu loh, supaya tidak out of control juga bisa gitu ya. Dan aku melihat kamu berusaha untuk tidak memperkeruh suasana, untuk tidak terjadi konflik atau terjadi pertengkaran dengan seseorang di sini. Bisa jadi untuk beberapa dari kamu ini adalah merupakan mantan kamu yang masih mungkin berusaha untuk tetap ada dalam kehidupan kamu. Meskipun mungkin bukan untuk mempertahankan hubungan misalnya, tapi mereka mungkin ada kebutuhan-kebutuhan dan mereka, menuntut kamu untuk mencukupi itu dan kadang-kadang kamu merasa bahwa, kita kan udah nggak barengan ya, kita kan udah nggak ada di dalam relationship ya, tapi kok, lo masih menggantungkan kebutuhan lo ke gue, lo kok masih ngerecokin hidup gue, lo kok masih mencampuri, kehidupan gue. Bahkan buat beberapa dari kalian mungkin kalian berusaha nunjukin kalau gua tuh udah punya jalan gua sendiri, gua udah punya hidup gua sendiri dan kita sudah bukanlah pasangan gitu. Cuman yang aku lihat di sini mereka mungkin, tidak bisa mengerti itu karena mungkin kamu sendiri agak sulit untuk menjelaskan itu secara gamblang atau secara jelas atau saklek gitu ya. Dan kalau yang aku lihat sih pada akhirnya kamu akan terus terang gitu loh tentang perasaan kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu, inginkan gitu ya, bahwa kamu pengen agar dibiarkan untuk menjalani hidupmu sesuai dengan pilihanmu gitu loh. Dan aku melihat mereka masih belum mungkin bisa melepaskan atau menerima keputusan kamu ya, yang aku lihat di sini. Dan aku juga melihat, kamu ini fokusnya memang lagi kepada kebahagiaan kamu, cita-cita, impian kamu, kepada koin kamu, finansial, pekerjaan gitu loh. Kamu lagi berusaha di bidang itu. Dan masalah-masalah ini tuh makin tambah berat, dikarenakan orang-orang yang berusaha ngerecokin gitu. Sehingga aku lihat di sini kamu ada kecenderungan untuk, gue mendingan sendiri deh, atau kamu coba untuk menarik diri supaya nggak terlalu banyak hal-hal yang mengganggu konsentrasi kamu dan mengkonsumsi pikiran kamu gitu. Cuman akhirnya mungkin kamu karena kamu pendem sendiri itu perasaan-perasaan nggak enak gitu ya, mungkin orang-orang juga jadi kurang nyaman gitu loh. Bisa jadi itu berdampak dengan apa yang kamu ucapkan, dengan, sikap kamu gitu ya, itu agak membawa jadi kurang nyaman gitu, dikarenakan mungkin kamu berusaha menahan diri kamu supaya nggak terbawa emosi gitu ya, tetapi kamu tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu perasaan kamu, yang kamu nggak bisa pungkiri juga pikiran-pikiran kamu tentang hal-hal lain, jadi banyak ber bercampur aduk gitu. Nah, ini jadi mempengaruhi outputnya gitu ya, outputnya kamu. Dan kadang-kadang ini juga mempengaruhi orang yang di sekeliling kamu yang aku lihat. Oke Capricorn, ini adalah readingan kamu untuk bulan Agustus 2020. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, kita lanjut ke yang pasangan ya. Oke Capricorn, ini adalah readingan untuk kalian yang couple. Capricorn Sun Moon Rising di Agustus 2020. Ini ada keep an open mind. Your soulmate may differ from your
usual type and expectation. Mungkin pasangan kamu, belahan jiwamu, pacarmu, istri, suami, ya pokoknya orang yang kamu dealing saat ini di dalam relationship tidak sesuai dengan kriteria atau tipe kamu ataupun orang yang kamu harapkan. Bisa jadi ada perbedaan ataupun mungkin mereka orang yang ya tidak sesuai aja dengan apa yang kamu harapkan gitu ya, yang menjadi kriteria atau standar kamu. Tapi bukan berarti atau bukan menjadikan mereka orang yang tidak baik. Kan begitu? Oke, di tengah-tengah kartunya ada The Chariot and Five of Wands. Kalian mungkin lagi sering berantem, lagi sering beda pendapat gitu ya. Mungkin juga kalian banyak mempunyai perbedaan. Ya, karakteristik kalian berbeda sehingga banyak memicu atau membuat perbedaan gitu loh, yang membuat kalian jadi sering berantem. Beberapa dari kalian ini adalah hubungan dengan orang yang berbeda lokasi, dan mungkin hal tersebut malah membuat perbedaan itu makin agak parah gitu ya. Cuman sih aku lihat mungkin buat beberapa dari kalian tuh masih apa ya, melihat gitu loh, dan orang ini kemungkinan dia pengen membawa hubungan ini agar terus maju ke depan. Cuman dikarenakan perselisihan ini, kamu mungkin kadang-kadang agak pesimis gitu ya. Bisa nggak gua terusin? Bisa nggak kita berdua langgeng gitu? The World card dalam keadaan terbalik. Death card. Salah satu orang dalam hubungan ini tuh sudah menginginkan adanya perpisahan, sudah menginginkan adanya akhir dari hubungan ini ya. Udah ngerasa kayaknya nggak ada yang bisa dipertahanin, nggak pengen juga mempertahanin gitu ya. Cuman yang aku lihat di sini lain pihaknya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan hubungannya, masih berusaha untuk mempertahankan. Dia masih belum menyerah kalau yang aku lihat. King of Cup. Ini beberapa dari kamu nih kayaknya berhubungan dengan water sign ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Atau fire sign. Tapi yang kencang itu water sign. Hal-hal yang ada di dalam hubungan kamu tuh bikin apa ya? Bikin kamu mungkin juga kamu dealing dengan seseorang yang emosinya kurang stabil gitu ya. Moody bisa jadi, ataupun dia tuh suka komplain atau suka apa ya, hal-hal yang negatif gitu loh, yang membuat kalian tuh jadi agak kurang nyaman gitu loh di saat bersama mereka. Cuman aku juga melihat di sini bisa jadi orang ini agak kurang bisa mempertahankan atau menjaga komitmen. Karena aku merasa bahwa sebagian dari kalian Capricorn, kalian sensing gitu loh kalau pasangan kalian ini tidak setia. Cuman sih ini maksudnya kok yang aku lihat masih apa ya, ada potensi, ada kemungkinan bahwa ini tuh masih bisa dipertahankan gitu loh. Kan? Iya, masih berusaha gitu loh.
Satu pihak ini masih berusaha untuk menjaga supaya hubungan ini bisa dipertahankan, bisa diperjuangkan, bisa diobati, bisa dipulihkan, bisa diperbaiki pokoknya, bisa dibawa ke depan. Dan mungkin mereka melihat ya adanya potensi di dalam hubungan ini. Cuman yang satu mungkin terbawa emosi. Terbawa emosi ya jadinya maunya udahan aja gitu loh. Gampang nyerah. Iya, mereka banyak. Ini mereka mungkin kamu ya yang menginginkan bertahan di dalam hubungan ini. Banyak cita-cita, impian yang ada di benak mereka terhadap pasangannya, hubungannya. Tapi aku melihat di sini mungkin salah satu orang itu banyak janji gitu ya, banyak omong, dan mungkin terlalu muluk gitu loh dalam dia bermimpi ataupun harapan-harapan dia gitu. Dan mungkin dalam beberapa hal banyak omongannya yang tidak bisa terrealisasikan, banyak omongannya yang tidak bisa diwujudkan atau dipegang gitu ya, sehingga bikin pasangannya ya agak-agak capek gitu ya ngeliatin orang mungkin seperti punya omongan yang besar gitu, tapi tidak ada perealisasiannya. Page of One. Ya, tidak ada perealisasiannya yang aku lihat di sini. Omongan tidak sesuai dengan kenyataan, omongan tidak sesuai dengan reality. King of Wands. Ya, orang ini sangat emosional. Apa ya? Dia selalu merasa apa yang dimiliki tidak pernah cukup gitu loh. Dan sering banyak komplain. Segala sesuatunya mengenai tentang dia yang aku lihat di sini ya. Segala sesuatunya mengenai tentang dia. Dan mungkin cepat terpancing emosi, cepat marah. Aku lihat ini ada dua sosok yang kuat sekali. Dan seseorang ini kalau lagi marah itu susah dikendalikan gitu ya. Dan dia ya self-center ya orangnya, maksudnya orang ini tuh hanya terfokus dengan dirinya gitu. Dan aku lihat di sini, ini ada pihak lain yang aku rasa energinya tuh berusaha masuk atau menginterfere gitu loh hubungan ini. Makanya dia mungkin pengen untuk bisa memutuskan, untuk bisa memilih gitu ya, karena ada option juga yang aku lihat di sini untuk seseorang. Cuman yang pasangannya ini masih berusaha mempertahankan gitu ya. Ini ada masalah mengenai anak yang aku juga lihat di sini. Buat beberapa dari kalian mungkin ini sudah dalam
tahap pernikahan. Tapi aku juga melihat mungkin buat beberapa dari kamu Capricorn, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki anak gitu. Atau ya kamu berhubungan dengan orang yang sifatnya masih kekanak-kanakan gitu ya, masih belum dewasa, mungkin tidak sesuai dengan umurnya, dan hal-hal seperti itu tuh banyak membuat masalah di dalam hubungan ini. Oke, Capricorn, ini adalah readingan untuk kalian di bulan Agustus 2020. Semoga bermanfaat. Maaf kalau tidak resonate. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.